beberapa ikhwan kita sekarang. Mari kita kirim surah Al-Fatihah untuk Imam Nabi SAW, Nabiullah Khidir, pengarang kitab ini Syihabuddin Abu Hafaz Umar Surwardi dan Khalifatullah Al-Mahdi. Lahumul Fatihah. Ya, ya. بسندنا المتصل الإمام السهروردي قال باب السادس والعشرون في خاصية الأربعين التي يتعاهدها الصوفية. Bab mengenai keistimewaan. Kan menjadi bahasa Indonesia ya khasiat. Tapi khasiat dalam bahasa Indonesia identik dengan obat atau benda-benda gaib, benda-benda apa yang dianggap mistis. Nah, kita nggak ngomong itu. Khasiyah artinya khasiat, keistimewaan. Kembali ke bahasa Arabnya khas, kekhasan, keistimewaan arba'iniyah. Suluk arba'in atau khalwat arba'in. Allati yata'ahadaha sufiyah, yang diamalkan para sufi. Yang jadi ta'ahad boleh kita artikan yang didisiplinkan oleh para sufi. Nah, arba'iniyah ini teman-teman yang dimuliakan Allah, ini merupakan warisan para nabi semua, hatta Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa arba'in itu? Apakah harus 40 hari di goa gitu? Atau sudah ada perkembangan di situ? Nanti kita coba lihat, ternyata ada perkembangan. Yaqulu laisa matlubul qaumi minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Bukanlah yang dimaksud oleh al-qaum di sini para sufi dari ungkapan arba'in melebihi dari sesuatu yang dikhususkan, la yatlubunahu fi ghairiha, yang mereka tidak cari pada selainnya. Walakin tetapi lama taraqathum mukhalafat hukmil awqat ahabbu taqid al-waqti bil arba'in raja'an an yansahiba hukm al-arba'in ala jami'i zamanihim. Tetapi maksud mereka adalah ketika waktu itu berubah-ubah, hukmul awqat ya, itu kita kan mengalami perubahan-perubahan. Ini saya lihat misalnya teman-teman ada yang waktunya luang kapan, ada yang luangnya hari apa gitu, ada yang luangnya setiap hari. Selama pandemi kayaknya luangnya tiap hari gitu. Tapi enggak juga. Karena kita semua terkena hukum perubahan-perubahan waktu itu, ahabbu taqidal waqti bil arba'in, maka mereka ingin mengaitkan waktu itu dengan disiplin arba'in, meskipun bukan arba'in 40 hari khalwat gitu. Tapi hari-hari mereka dijadikan seperti hari-hari arba'in. Berharap agar semua waktu mereka ya ala jami' zamanihim ya, hukum arba'in itu berlaku pada semua hari mereka. Fayakunu fi jami' awqatihim kahayatin fil arba'in. Sama dengan yang saya terjemahin barusan. Ala anna arba'in khussat bidzikri fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arba'in itu sendiri itu diistimewakan untuk latihan zikir. Coba lihat hadisnya. Ini hadis riwayat Surawardi sendiri, juga diriwayatkan Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Imam termasuk Imam Tirmizi, tapi dengan lafaz yang berbeda. Dia riwayat yang beliau nukil di sini, man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sabahan. Siapa yang ikhlas, apalagi arti akhlasa, melepas selain Allah karena Allah itu sendiri selama berapa hari? Arba'ina sabahan, 40 kali pagi. Zaharat janabi'ul hikmati, maka akan nyata muncul ya nabi. Apa arti ya nabi? Ya nabi ini kalau ada air terjun dari atas, kalau ini dari bawah apa namanya? Air mancur ya, mata air ya, betul. Ya nabi itu artinya mata air dari bawah muncul. Tapi ya nabi itu dikhususkan yang bisa
menyembur. Nah, menyemburlah hikmah min qalbihi, dari kolbunya menyembur tumpah ruah ke lisan. Ini sudah garansi Rasulullah SAW. Makanya ini terutama nih teman-teman yang memang diberi kelebihan oleh Allah untuk berdakwah. Bagi saya sudah wajib itu. Maka walaupun di rumah lakukan itu. Keputus kodok, gitu terus. Ya, sehingga Allah hitung seperti arba'in dan rasakan setelah 40 hari. Ya, kita kalau ngomong tentang Allah itu kayak nggak ada sekat di sini. Rasanya kayak plong, gitu. Berbicara tentang ilmu-ilmu qalbu, ilmu ma'rifatullah, itu nggak ada sekat. Inilah pesan dari Imam Ibnu Arabi. Beliau menyurati orang ulama besar, Fakhruddin Ar-Razi, yang ahli kalam dan falsafah. Apa kata beliau? Wahai orang yang alil himmah, yang himmahnya tinggi, semangat ente bagus. Jangan sibuk hanya menetapkan wujud Allah dengan akliyahmu yang baru. Allah itu qadim, maka Allah tidak butuh aklmu untuk menetapkan wujudnya dia. Allah itu wujud, maka tidak butuh wujud-wujud lain untuk menetapkan bahwa dia ada, gitu. Madu itu manis, tapi nggak perlu dibanding-bandingkan sama gula, gitu. Kira-kira begitu maksud Ibn Arabi. Lalu gimana? Cuma sayang, satu lembaran surat beliau itu beliau katakan, karena ada orang ta'assub yang menahanku untuk bisa menulis panjang hari ini, maka cukup surat ini aku tulis. Aku sarankan engkau ya berkhalwat dan segala macam. Jadi ada syarat beliau di situ. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi nggak ada lagi yang lebih alim ilmu akliyat, mau falsafah mau apa daripada beliau. Karena beliau itu tidak diizinkan gurunya untuk berbicara kalam dan falsafah sampai menghafal 300-an kitab. Ya, di riwayat lain disebutkan lebih dari angka itu. Kalau kita kan belum, sudah ngomong kalam aja. Tapi ya kita bicarakan apa yang kita pahami aja, ya. Kita nggak akan bicarakan yang kita nggak pahami. Maka ini ditandingi oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menghafalkan kalam, itu lihat sendiri kitabnya. Walaupun dia nggak bilang hafal, tapi dia hafal itu. Siapa yang ngomong? Zahabi. Zahabi mengatakan Ibnu Taimiyah itu kalau ingin membahas sesuatu, ya khus masya'a, ya. Dia ambil mana aja yang dia mau, seakan-akan semua kitab ada di kepalanya, di antara dua matanya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka teman-teman yang makan Allah, Assalamualaikum, marhaban. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Boleh kita hafalkan ini hadis bersama-sama. Ini usul kita kenapa kita ada khalwat arba'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan zaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisani. Ya. Siapa yang ikhlas berlatih selama 40 kali pagi. Pagi di situ berarti bukan pagi doang, pagi sampai pagi lagi gitu, ya. Maka Allah akan pancarkan dari kalbunya nur sehingga tumpah ruah lewat lisannya. Nur inilah yang kita sebut dengan muhaddatsin, orang-orang yang Allah dialog sama dia, gitu, ya. Baik. Waqad khassallahu tabaraka wa ta'ala al-arba'in bidzikri fi qissati Sayyidina Musa alaihissalam wa amaru bi takhsisil arba'in bi mazidi tabattul. Teman-teman masih ingat kisah Nabi Musa? Nabi Musa juga disuruh Allah 40 hari, tapi sebenarnya asalnya 30. Kenapa jadi 30? Itu ada sebabnya. Cuma ada satu adab yang sebenarnya tidak masalah di zaman kita, tapi masalah untuk seorang level Nabi Musa. Maka disebutkan Allah juga telah mengabadikan khalwatnya Nabi Musa 40 hari di dalam Al-Quran, ya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan, ya, wa atmamnaha bi'ashr, ya, fa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa 30 hari,
tapi kami tambahkan menjadi 10 hari. Kenapa? Ya. Coba lihat di kisah berikutnya. Wazalika anna Musa wa'ada bani Israil wa hum bi Misra an Allah tabaraka taala idza ahlaka aduwwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bi kitabin min indillahi tabaraka taala fi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Jadi Nabi Musa ini supaya bisa mengalahkan musuhnya, musuh dari kaumnya di mana waktu itu? Di Mesir. Maka beliau pergi berkhalwat ke Gunung Sinai. Gunung Sinai ini diperdebatkan dua tempat. Apakah Sinai Mesir atau Sinai utaranya Saudi, utaranya Hijaz. Dan sampai sekarang kajiannya masih berdebat para ulama sejarah. Tapi kita bisa gabung bahwa ternyata Nabi Musa barangkali pernah 2 kali khalwat. Yang pertama di Mesir. Kenapa? Waktu itu pengikutnya ada di Mesir. Lalu beliau berkhalwat di tempat Gunung Sinai itu. Untuk apa berkhalwat? Supaya nanti pulang bawa kitab suci yang punya kekuatan menguatkan iman mereka dan segala macamnya untuk mengalahkan musuh. Oke? Di situ ada hukum halal haram dan segala macamnya. Falamma fa'alallahu dzalika wa ahlaka fir'aun sa'ala Musa rabbahul kitab. Ya. Setelah itu Allah kabulkan apa yang dimau oleh Nabi Musa dan mengalahkan Fir'aun ya. Sa'ala Musa rabbul kitab. Nabi Musa minta kitabnya. Fa'amaru tabaraka ayasuma salasini yawman. Lalu Nabi Musa berpuasa 30 hari. Kalau kita puasa itu enggak gosok gigi, ya kan? Dianjurkan tidak gosok gigi. Bau enggak? Nah, ini kisah bau di sini nih. Nabi Musa ini agak jijian juga sama bau. Ya. Maka di sini problemnya terjadi. Wa huwa Zulqa'dah, yaitu di bulan Zulqa'dah. Falamma tamat salasuna laila ankara khalufa fammihi fatasawwaka bi'audi kharnuq. Setelah 30 hari dia bau-bau itu. Kok bau ya? Gitu. Normal enggak tuh? Selevel Nabi Musa begitu loh. Jadi kalau kita begitu normal. Cuma kalau mau naik jangan begitu. Nabi Musa kemudian mencium bau itu. Artinya dia sibuk dengan bau itu. Dia kira bau itu busuk. Digosoklah. Digosoklah, bersiwaklah beliau. Faqalat lahul malaikah. Tapi malaikat bilang, Musa, ente kenapa cuci mulutmu? Kunna nasyummu fika raihatal misk. Kami mencium dari kamu bau yang harum. Fa'afsadtahu bisiwak. Sekarang kamu merusak bau itu karena siwak. Nah, ini rahasianya di situ ada. Fa'amaru tabaraka ta'ala ayyasuma 10 ayyam min Dzulhijjah. Oleh karena itu, tadi kan sudah selesai di Zulhijjah. Zulqa'dah, masuk ke Zulhijjah. Inilah sejarahnya kenapa ada suluk 10 hari Zulhijjah di kalangan ulama-ulama kita ahli qalbu. Khalwat 10 hari ini rahasianya. Ya, kalau kita nggak pergi umroh, nggak pergi haji, ya kita suluk di sini seharusnya minimal puasa, gitu. Lengkaplah berapa hari? 40 hari. Jadi mulai hari ini kalau kita punya bau mulut, itu bau menurut malaikat lah ya, bukan bau menurut teman ya. Menurut teman kita tak bau, tapi bagi malaikat dan di sisi Allah, la khalufu fammis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik, wangian misik. Wa qala lahu amma 'alimta ana khalufa min sha'im atyabu 'indi min rihil misk. Inilah yang diulang Nabi yang direkam oleh Bukhari dan Muslim. Tahukah engkau wahai Musa, bau-bau mulutnya orang yang puasa lebih harum bagi Allah daripada rihil misk, daripada parfum. Sekarang parfum apa yang paling mahal lebih harum dari itu? Parfum Prancis ya, yang lagi diboikot ya. Kasihan ya. Kasihan yang jualan di sini maksudnya. Prancisnya ya, mereka lagi menghadapi yang mereka hadapi lah. Lam yakun Somu Musa alaihissalam tarka ta'am bin nahar wa aklahu bin layl bal tawal 40 min ghairi aklin. Ini penafsiran. Nabi Musa 40 hari 40 malam enggak makan enggak minum. Mungkin enggak? Mungkin. Izzuddin bin Salam pernah 40 hari lagi sayembara sama
pendeta Hindu yang sakti. Ya, mereka adu. Jika kamu benar, kamu mati, kamu hidup setelah 40 hari. Lalu mereka puasa, nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Di hari ke-39 mati pendeta Hindunya. Di hari ke-40 masih hidup Izzuddin Salam. Yang mengarang kitab ini mana tadi? Yang bawahnya Zubat Tasawuf. Yang banyak menginspirasi Imam Nawawi. Beliau gelarnya Sultanul Ulama. Ya. Beliau ahli sunnah, Asy'ari, dan murid Abul Hasan Syazili. Murid Abul Hasan Syazili. Tapi beliau sekarang ada beberapa pengkaji turos di YouTube-nya Mesir sana berani ngejek Izzuddin sekarang. Ya. Saya nggak usah kasih nama channelnya ya. Kita juga ngelirik juga mana mereka yang berani sama ulama-ulama kita. Udah banyak hari ini. Jadi kalau antum kemudian dianggap sesat, santai aja. Izzuddin Salam dianggap sesat, ya, santai aja. Baik. Mungkin nggak? Mungkin. Yang nggak mungkin itu nggak mungkin bagi Allah. Baru kita bilang nggak mungkin. Api nggak membakar. Kalau Allah berkehendak, apa salahnya? Itu terjadi pada Ibrahim. Terjadi pada orang Debus. Ya. Dan saya udah ketemu sama orang yang bisa puasa lebih dari 40 hari. 40 hari dia nggak makan, nggak minum. Ngapain? Zikir nafas aja. Ada itu kita udah ketemu. Jadi cuma karena kita nggak lihat bukan berarti nggak ada, gitu ya. Baik. Wa yakul fadalla ala anna khulu al-ma'dati min at-ta'am aslun kabirun fil bab. Nah ini kaidah nih. Jadi salah satu dari kesuksesan rohani para ahli suluk, hatta para nabi, para wali, apalagi kita zaman ini, khuluwul ma'dah min ta'am, mengosongkan perut dari makan. Kenapa sepertiga malam terakhir menjadi menarik, menjadi tempat yang luar biasa, waktu yang dahsyat? Karena kita makannya mungkin waktu maghrib dan kosong udah sampai di akhir itu. Ini rahasia juga itu. Walaupun nggak kosong full, tapi hampir setengah malam, setengah hari kita sudah kosongkan itu. Hatta ihtaja Musa ila dzalika wasta'adda li mukalamati Allah tabaraka ta'ala. Sehingga Musa memerlukan puasa walaupun cuma 10 hari, yang 30 hari kan batal. Dibatalkan, disuruh 10 hari lagi. Wasta'adda li mukalamati Allah. Baru Nabi Musa siap mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selevel Nabi Musa harus puasa dulu. Terus antum nggak mau puasa, gimana ceritanya tuh? Ya, saya torikohnya yang biasa-biasa aja tuh, ya lawat aja ya. Wal ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah Ta'ala darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang tadi dimasukkan 40 hari bersih, Allah taruh pancaran hikmah. Pancaran hikmah itu boleh disebut dengan ilmu laduni. Jadi cara ilmu laduni bukan dengan cara yang aneh-aneh seperti yang kita lihat hari ini. Dan ilmu laduni kalau antum cari di YouTube itu kebal-kebal, itu bukan laduni. Itu nama silatnya, silat ilmu laduni. Debus ilmu laduni, bukan itu ilmu laduni. Ilmu laduni bukan itu. Baik. Barangkali orang-orang yang mengatakan tasawuf sesat mengira itulah tasawuf. Kalau begitu ya kita nggak sepakat juga ya. Bukan itu tasawuf. Tasawuf bukan berkebal-kebal ria. Tasawuf itu supaya antum nanti nggak kebakar neraka gitu. Itu baru debus bener. Kalau cuma api-api biasa mah salah ya. Ini darbun minal mukalamah. Ini adalah salah satu dari mukalamah. Mukalamah itu disebut muhadatsah. Yang di pekan lalu kita bahas tentang muhaddatsin. Orang-orang yang Allah ajak bicara. Ya. Wa man inqata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-ulum al-laduniyah.
Siapa yang melakukan tirakat khalwat 40 hari lillah, ingat rumusnya hanya satu, lillah. Kalau bukan karena lillah, maka yang masuk bukan ilmu laduni, tapi syaitani. Jadi maka dia kasyaf tapi bukan kasyaf ilahiyah. Kasyafnya kasyaf syaitaniyah. Nah, ini yang terjadi pada Ahmad Musaddiq. Dia 40 hari juga loh. Jangan salah. 40 hari. Apa yang datang kepadanya? Syaitan. Kenapa? Dia nggak punya guru. Dia cuma baca buku lah, dia amalin. Buku punya roh nggak? Kalau ada apa-apa kejadian, bisa dicek nggak pakai di buku? Pusing. Tanya sama gurunya yang sudah mengalami itu. Ya. Nah, kenapa mursyid itu perlu? Karena dia mengalami hal-hal tersebut. Ketika terjadi pada antum semua, merasa dingin, panas, hilang, apa semua itu udah dia alami sama masyaikh-masyaikh itu. Tinggal cek, nggak perlu bolak-balik ini di halaman mana ya kejadiannya. Ya? Nggak perlu ngecek itu, udah langsung jawabannya ada. Karena kolbunya para ulama itu adalah yanadiul hikmah. Ulama-ulama yang mereka pernah arbainan. Ya. Berarti kalau ulama belum pernah arba'in gimana? Gak masuk. Nah, maka karena antum tidak hidup ya di zaman yang bisa arba'in dengan mudah. Sekarang hari-harinya kita disiplinkan dengan disiplin arba'in. Itu yang kita dulu kasih suluk dari rumah. Masih ingat gak tuh? Itu aja diamalin udah canggih. Nah, jangan dihentikan itu zikirnya. Tinggal nanti apa yang saya sudah kasih, revisi yang baru, misalnya zikir ini amalin itu. Latihan. Dan itu penting sekali. Ya. Saya malah disindir dulu waktu saya masih aliyah ya. Guru saya bilang, salah satu guru, jadi ada beberapa guru kita, ente kalau belum 7 hari suluk, 7 kali suluk, 7 kali khalwat, ente gak berhak jadi dai. Beliau sampai ngomong 7 di situ bukan maksudnya 7 kali angka, tapi 7 di situ litaksir, menunjukkan berkualitas. Pernah nggak itikaf tapi nggak ada panduan amalannya? Benar, berantakan ya? Pesantren kilat. Yang buat pesantren kilat, yang buat itikaf, belum pernah melakukan itikaf dan diterima dari gurunya. Lalu apa acara itikafnya? Pengajian, debat, diskusi, makan, tidur. Terus tahajud bareng. Ya kan? Mohon maaf nih ya, undang ustadz yang suaranya seperti ulama di Haramain. Biar berasa kayak di Masjidil Haram. Ya kan? Lalu nanti di hari tertentu muhasabah. Ya Rob, ini model, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kita nggak bilang itu bid'ah kok. Tapi karena si pembuat acara ini nggak mengerti bagaimana khalwatnya Rasulullah, itikafnya para nabi, maka dia buat-buat sendiri aja. Dan itulah sebenarnya yang muhdatsat. Tapi kita nggak bilang itu bid'ah sayyi'ah. Ya mereka mau itikaf begitu aja udah syukur kok. Mau ngaji gitu kan, udah syukur. Dan yang paling menyedihkan para dai, ya, ini kan banyak nih para ustadz nih. Mau berceramah ngajarin orang 11 bulan plus Ramadan. Kenapa dia nggak mau menyisihkan 10 hari terakhir bersama Allah? Ini kan masalah nih. Malah tamak gitu. 10 hari terakhir masih dimbang aja. Ayo 10 hari terakhir, kecuali antum lagi dakwah ke luar negeri, emang lagi dibutuhkan cuma sebulan itu lain cerita. Tapi kalau kita di tempat kita udah nabung selama setahun kurang sebulan tuh, 11 bulan 20 hari udah nabung lah. 10 hari terakhir nggak mau suluk, nggak mau khalwat, nggak mau itikaf. Lalu sunnah rohani mana yang kita mau ambil dari Nabi? Nah inilah setelah kita lama memikirkan salah satu kemunduran kualitas da'i ilallah. Da'i yang seharusnya mengajak kepada Allah, tapi dia bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada ego dirinya sendiri. Nah ini sebabnya. Nah ini saya berbicara untuk diri saya sendiri juga ya. Nah, semoga next kalau masih di dalam negeri kita buat 10 hari terakhir. Gak sempat ya buat di rumah masing-masing. Ya. Ghaira anna, ya, apa kata beliau, siapa yang
yang menghabiskan waktunya 40 hari dengan menyedikitkan dan mengosongkan perut, ya, yaftahillahu ala ilmu ladunia, maka Allah bukakan baginya ilmu laduni. Ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu apa isinya? Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya apa? Kita tambah kenal dengan pemilik alam semesta ini, dengan mencipta diri kita ini, dengan hubungan kita dengannya. Apa hubungan kita dengan Allah? Nah, tambah ketahuan di situ. غير أن التعيين الأربعين المدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك والتهديد وتغليب عليه لحكمة فيه. Ya, jadi inilah rahasianya lebih kurang kenapa Nabi Musa disuruh begitu. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك أو من يخصه الله تبارك وتعالى بالتعريف ذلك من غير الأنبياء. Jadi yang bisa paham ini siapa? Yang paham tentang ya Nabiul Hikmah, ya, pancaran hikmah dari kalbu itu siapa yang bisa paham? Hanya dua, para nabi atau selain nabi yang mau mengambil itu, mengambil jalan ini. Wa yaluhu fi sirri dzalika ma'na, ya. Wa dzalika an Allah Ta'ala lamma arada bi takwin Adam min turabin qaddara at-takhmir bi hadzal qadr min al-'adam, ya. Maka di sini disebutkan ada beberapa penjelasan beliau. Nabi Adam pun ketika pertama diambil bahannya dari tanah, ya, khamaratinata Adam biyadihi arba'ina sabahan. Allah, ini bahasa hakikikah majazi kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau dipermisalkan seperti ini, kita kalau mau buat misalnya kerajinan bentuk orang misalnya, apa yang kita lakukan? Kepal dulu ininya apa, pasirnya atau tanah liatnya. Dan di sini disebutkan arba'ina sabahan, 40 hari. Jadi langsung digenggam oleh Allah. Inilah makna khalaqtuka wa lam takun, khalaqtuka bi yadayya wa lam takun syai'an. Aku ciptakan engkau langsung dengan genggamanku, tanganku, padahal kamu tadinya tidak ada. Genggaman itu. Jika Allah yang langsung menggenggam, kira-kira kualitasnya gimana tuh? Nah, kualitas itulah yang kemudian dibuktikan dengan Mi'raj. Tubuh Nabi gak hancur ketika naik ke atas, gak hancur. Pesawat turun naik hancur ketika kena atmosfer. Tapi antum kalau kena motor masuk angin langsung, ya. Kenapa? Karena tidak mengembalikan itu ke hakikat iatnya itu. Ya. Fakana Adam lama kana mustaslihan li amarati ad-darain wa arada tabalan min amarati ad-dunya kama arada min amarati al-jannah kaunu min at-turab tarkiban yunasibu alam al-hikmah wa syahadah wa hadhihi ad-dar ad-dunya. Jadi memang Allah persiapkan tubuhnya Nabi Adam untuk bertahan di planet bumi ini. Jadi kita alien semua. Antumnya alien semua. Rohnya dulu kan kita nggak tahu wajahnya begini apa enggak. Ya lebih cakep dari inilah. Ini kan wajahnya mampir-mampir di suku mana gitu kan. Orang kalau paham begini nggak rasis. Gak benci dengan suku manapun. Gak ada kebencian di hatinya kecuali kepada orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Ya. Faminat turab kaunuhu, ya. Jadi dari turab itulah, ya, wa arba'ina sabahan khamaratina tu liyub'ida bit-takhmir arba'in, terus begitu, ya, sampai ke belakang. Jika Nabi Adam Allah persiapkan 40 hari, maka di sini ada sebuah kaidah. Perubahan dan kemantapan itu muncul setelah 40 hari. Coba aja, ya. Perubahan dan kemantapan itu ada setelah 40 hari. Nah, lalu di tengah nih, kita loncat ke tengahnya. Fata'assul, ya, al-'abdi an maqam al-qurbi fihi limarati 'alam al-hikmah wa khilafati Allah ta'ala fil 'abd fatabattul li ta'ati wal-iqbal 'alayhi wal-intiza' an at-tawajjuh ila amr al-ma'ash bikulim yakhruj an hijabin wa ma'na fihi muwadda'. Jadi dengan diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga si hamba ini sanggup nanti bertahan di bumi lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri zawali kulli hijab yanjazibu yattakhizu manzilan fil qurbi min al-hadratil ilahiyah. Nanti ketika di dunia, supaya kita, rohnya kita ini tidak terhijab oleh kepalan-kepalan tanah ini,
maka dia harus dicopot satu-satu. Dan cara nyopotnya yang paling enak adalah puasa. Dan yang kedua, mengurangi tidur. Yang ketiga, ngurangin kalam. Yang keempat, ngurangin angan-angan. Udah, kalau sudah keep ini, baru muncul yana dia. Gitu. Kalbu ini kan seperti kal hajar, ya, au asyaddu qaswah, seperti batu atau lebih keras. Tapi ada sedikit kebuka, keluar air di situ. Keluar air mengalir, ya. Nah, maka dikatakan di sini, kalau sudah terbukalah hijab dengan latihan-latihan khalwat ini, wa yattakhidhu manzilan fil qurbi, lalu dia mendapatkan maqam al-qurbiyah, ya, maqam-maqam kedekatan kepada hadrah ilahiyah. Hiya majma'ul ulum wa masdaruha. Hadrah ilahiyah itulah pusatnya ilmu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi kepada Fakhrazi, man kanat himmatuhu aliyah. Kalau ente ilmunya cuma dari lembaran-lembaran sutur, kutub, ya, ini sampai akhir nggak bisa merasakan wujudnya Allah. Terus gimana? Coba sekarang buka lembaran-lembaran kolbunya dibuka, sehingga nanti ilmunya itu mengambilnya bukan ke buku, ngambilnya ke Jabarut sana. Nah, inilah mereka. Dan itu nggak mesti seorang ulama loh ya. Kalau antum nih misalnya yang bukan basic, misalnya baca pesantren, nggak apa-apa, latihan zikir kolbu. Nanti akan diberikan hikmah ketika menjalani hidup. Nah, hikmah-hikmah itulah yang kemudian dia mengikuti kalam-kalam ilahi. Nah, dulu teman-teman yang melakukan Allah di Indonesia kita punya ulama di Sumatera yang jadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kalau di Arabnya ditulis Mangkabawi. Guru dari pendiri Muhammadiyah, NU, Tarbiyah Islamiyah dan lain-lainnya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ini diidentikan orang, bahkan di kampung saya sendiri cerita tentang beliau kurang diekspos, sehingga banyak asumsi bahwa beliau ini Wahabi. Perlu nggak identifikasi ini? Perlu, karena kalau nggak begitu kita nggak bisa mengerti sejarahnya. Ternyata beliau di buku Faraidnya sendiri mengkritik tentang tata cara orang-orang kampung saya itu bertawasul bijahin Nabi, dengan tuah Nabi. Itu mungkin nggak seorang Wahabi bertawasul? Nggak mungkin. Nah, beliau berpolemik dengan salah satu secara umur samalah berdekatan, tapi ini sebenarnya muridnya. Tapi kemudian karena ilmuannya hampir sama, namanya Syekh Maulana Sa'ad. Itu dari Mungka. Yang mirip juga Mungkabawi. Mereka ini berdebatnya lewat kitab dan buku. Apa kata Syekh Ahmad Khatib? Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ente bid'ah. Kenapa? Karena ada suluk 40 hari, khalwat 40 hari. Dibalas sama beliau dalil-dalilnya, nggak diterima. Orang mengira Syekh Ahmad Khatib ini seorang anti tarekat. Enggak, beliau punya tarekat. Bahkan tarekat beliau salah satunya tarekat khalwatiyah yang juga ada 40 harinya. Lalu dari mana nih beliau mengingkari itu? Oh, ternyata di masanya Syekh Ahmad Khatib dan sebelum Syekh Ahmad Khatib terjadi perbedaan perdebatan antara mursyid-mursyid tarekat yang ada di Jabal Abi Qubais. Jadi Jabal Abi Qubais itu depannya kan banyak tentang suluk-suluk. Depan Mekah itu Jabal Abi Qubais. Salah satu yang dikritik adalah manhajnya Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Beliau lah yang kemudian menghidupkan kembali tarekat Suhrawardiyah ini. Jadi kalau boleh disebut Arba'in itu dulu banyak dipakai oleh Suhrawardiyah. Tapi tarekat Suhrawardiyah sudah lebur dalam Naqsyabandiyah. Sudah lebur. Di mana leburnya? Nanti leburnya di Ahmad Sirhindi. Jadi Ahmad Sirhindi punya anak, ya, punya murid terus. Ahmad Sirhindi ini punya guru banyak. Di tangan beliau digabunglah semua tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah,
Kubrawiyah, Khistiyah, Syaziliyah dia nggak masukin, padahal ada Syaziliyah di situ. Nah, maka kalau disebut Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah mencakup 4 thariqat di belakangnya itu, jadi berarti 5 thariqat. Jadi kalau ada orang dapat ijazah Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, sebenarnya dia dapat ijazah yang berikut-berikutnya itu. Nah di dalamnya ada arba'in. Jadi arba'in yang ada dalam thariqat Khalidiyah ini, Naqsyabandiyah Khalidiyah, ini berasal dari Awariful Ma'arif. Siapa yang menghidupkannya kembali? Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Jadi beliau orang Baghdad, kemudian pernah ngajar sebentar di Mekah, punya murid di sana, lalu beliau tinggalkan, beliau pindah ke Damaskus. Kenapa nggak balik ke Baghdad? Baghdad itu kan karakternya suka perang. Ya, dari dulu itu perang terus sampai Saddam Hussein kemarin, sampai sekarang loh belum berhenti. Nah, beliau kemudian dihasap oleh orang, pindahlah ke Damaskus, mau dibunuh orang. Di Damaskus, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang ada satu pusat Naqsyabandiyah Khalidiyah namanya Madrasah Yayasan Kaftaru, Yayasan Ahmad Kaftaru, salah satu murid-murid Khalidiyah yang sezaman dulu dengan Syekh Abdullah Faiz, gurunya Maulana Nazim Haqqani, ya, yang Thariqah Haqqani. Haqqani itu cabang dari Khalidiyah. Jadi sebenarnya bersaudara, bedanya Haqqani menerima tarekat Darwisiyah, Maulawiyah yang ada semaan nari-nari itu, ya, yang kemudian diperdebatkan panjang lagi. Ya. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini mengatakan itu bid'ah, tata cara suluk yang ada di Sumatera Barat itu, dan kemudian dipakai di seluruh Indonesia kan banyak mak itu. Jadi dia dikirim surat, dibantah oleh Mas Sa'ad, kemudian dibantah lagi, begitulah. Mereka meninggal ya nggak ada kata sepakatnya. Siapa yang ikut Ahmad Khatib silakan, siapa yang ikut Maulana Sa'ad silakan. Tapi perlu diingat, Syekh Ahmad Khatib adalah mursyid Khalwatiyah dan mursyid Alawiyah. Siapa yang dapat sanadnya? Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka dapat sanadnya. Ayah Buya Hamka dapat sanad dari beliau. Dan bahkan beberapa manuskrip yang ditemukan oleh kawan-kawan kita, Angkomudo Putra, ya, kemudian juga Sidi Musa, itu ketemu manuskrip bahwa beliau mengijazahkan tarekat Khalwatiyah kepada orang-orang di Indonesia, terutama di Sumatera sana. Dan saya masih ketemu tuh di Aceh itu ada orang ngamalin tarekat Khalwatiyah. Nah, dan fakta menarik teman-teman, ada tarekat namanya Syatariyah. Tarekat Syatariyah ini banyak berkembang dulu, tapi belakangan hanya berkembang di Sumatera Barat yang banyak ya. Kemudian di Pamijahan ini di Tasik ya. Ya, Abdul Muhi Pemijahan itu ajib, itu luar biasa. Dan kemudian di beberapa daerah di Jawa. Saya ketemu ada kawan kita di Dobe Duafa waktu itu yang jadi mentornya. Siapa namanya? Mentor kemarin yang dari Sunnah? Kok saya lupa sih. Ya itu. Mas As'ad itu dia menceritakan dapat itu dari gurunya di Jawa. Dan juga ada saudara kita pengamal Thariqah Naqsyabandiyah dari Malang, tapi beliau orang Darussunnah ya, tapi dari Jawa juga. Beliau ini dapat dari kakeknya manuskrip Syatariyah. Thariqat Syatariyah yang berkembang sekarang kebanyakan sudah campur mix dengan Khalwatiyah. Karena sanadnya itu sanad Khalwatiyah. Jadi ke atasnya Kusyasi, di atasnya Mustafa Al-Bakri, dan itu Khalwati. Maka di beberapa manuskrip ditulis Syatariyah Khalwatiyah. Nah, dulu karena komunikasi antara ahli thariqat itu tidak banyak, akhirnya mereka saling salah menyalahkan. Nah, di zaman kita nggak perlu saling menyalahkan. Semua thariqah punya kelebihan, punya kurikulum, punya mursyid, punya sistem, punya minhah ilahiyah, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kali orang rajin mengamalkan satu wirid ada warid. Jadi kita la na'tamid ala ismil tariqah. Kita enggak berbangga dengan nama tariqah. Kita berbangga dengan istiqamatuka ala wirdin. Ya, istiqamah enggak dengan wirid, dengan akhlak, dengan adab. Maka nanti akan datang warid. Warid seperti warid, buah dari zikir. Disebut juga natijah. Ya. Nah, dikatakan di sini. Jadi kalau sudah rajin nih berlatih,
inqalabat a'yanu hadisun nafsi uluman ilhamiyan. Kalau kita nih begini, kita mikir ala duniawi, hitung-hitungannya ala matematika, matematis ya. Kalau kita nggak punya zikir di qalbu. Ini misalnya ada yang mau nikah nih, terus Bang Isna ini belum nikah ya? Udah nambah. Oh, mau nambah ya? Mau nikah yang kedua maksudnya? Iya. Mujib, udah Mujib ya? Belum. Kapan? Katanya mau. Wah, udah segera. Iya. Nunjuk orang pada dia ya. Baik. Orang ketika misalnya dia berpikir dengan nafsiyahnya, saya mau nikah nih, nah ntar gimana cara nafkahnya? Wah, itu nafsiyah main. Udah punya kerjaan atau udah punya penghasilan lah, walaupun misalnya nggak jelas gitu. Udah jalan aja nikah. Kenapa? Dalam hadis Nabi dikatakan Allah menanggung 3 golongan. Salah satunya orang yang mencintai karena afaf, lalu menikah. Itu dijamin itu. Tenang Panji. Nanti nyampe di situ. Ya. Tanya ke orang-orang yang sudah nikah nih kan samping kiri-kiri kanan udah nikah semua. Mereka mengalami itu semua. Tapi hadisun nafs, ada namanya hadisun nafs. Bisikan-bisikan hati. Bisikan hati itu nakut-nakutin, yukhawifuhu. Takhwif, yuwaswis. Ya. Benar ya Rakain ya? Apri juga tuh. Itu was-wasnya dahsyat sekali. Ntar makan pakai apa? Ntar makan. Itu yang was-was hadisun nafs. Tapi siapa yang ngomporin? Syaitan. Syaitan itu selalu menakut-nakutkan orang supaya tidak yakin kepada Allah. Tapi tar dulu, jangan nekat juga ya. Tunggu di sini. Apa kata beliau? Kalau si kolbu sudah dilatih sehingga nama Allah masuk ke dalamnya, masuk ke dalam kolbu, maka kalam yang muncul bukan lagi kalam-kalam was-was, tapi berubah menjadi zaharat a'yan hadisun nafsi uluman ilhamiyatan, menjadi ilmu-ilmu ilham. Ilham itu bisikan malaikat. Kalau laduni langsung dari Allah. Jadi ini beda lah ya. Ada laduni, muhadatsah, mukalamah, ada ilham. Ilham ini kalau Imam Kushairi mengatakan ini dimil malak. Maka yang bisikkan dia bukan setan lagi tapi malaikat. Kenapa? Malaikat itu senang dengan orang yang baca nama Allah. Maka siapapun yang baca nama Allah di lisannya atau di kolbunya, itu ada malaikat yang mendekatinya. Sayangnya, kalau zikirnya cuma di kolbu, malaikat yang pencatat nggak tahu. Nggak tahu, kecuali yang malaikat yang level 1 lagi pencatatnya. Jadi ada malaikat pencatat tuh macam-macam juga. Ada yang bisa mencatat isi kolbu. Ada juga. Tapi masukkan nanti ke pencatatan kita belum tahu. Maka kita perlu wirid zahir. Itu maka kenapa kita harus pakai wirid, hizib, salawat. Ini biar kecatat juga sama yang malaikat-malaikat ini. Gitu. Biar nggak kaget dia nanti di akhirat. Dan itu ada faedah-faedah duniawinya. Ya. Simpul-simpul alam, rezeki, cinta, benci, popularitas, tersembunyi, sakit, senang, sembuh, itu simpul-simpulnya ada di zikir. Semuanya ada di zikir. Maka jangan heran kadang-kadang nggak sembuh pakai obat, pas ditiup sama orang tiup sembuh. Tapi orang yang begini nih ya, kadang-kadang dia nggak pakai terus. Tapi wa tasaddad ajramu hadisin nafsi liqabuli anwaril azamah. Setelah siap kolbunya karena nama Allah sudah bertahta di kolbunya, di saat itu dia siap menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak dikosongkan perutnya, nggak disederhanakan cara berpikirnya, nggak diisi dengan nama-nama yang asmaul husna, gimana cahaya itu mau masuk? Tempatnya nggak ada, ya, udah keisi sama hadisun nafs tadi, was-was tadi. Jadi kalau ada was-was dia nggak masuk. Sedangkan yang ruh kita lagi terpenjara tuh di situ. Dunia sijnul mukmin, dia terpenjara, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini kasihan. Baik. Wa ma lil qalbi fi dhatihi li qabul al ilmi syai' wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaharat yanabiul hikmah, ya, sampai akhir hadis.
asyara ila al-qalbi bi'tibar anna lil qalbi wajhan ila an-nafsi bi'tibari tawjih ila alam asy-syahadah wal wajhun ila ruhi bi'tibari tawjih ila alam al-ghaib. Saya sering mengatakan qalbu itu dia punya dua channel. Satu channel ke akal pikiran, hadisun nafs, ada ke ruh. Ada ke ruh, ya. Kalau tidak dilatih dari sekarang, nunggu tua nanti hatinya udah tuli. Nanti kalau udah tua, teman-teman, kolbunya udah bekarat. Nggak bisa diapa-apain kita. Ya, sawaun alaihim, ntar kan repot. Sawaun alaihim anzartahum alam tuzirhum. Ya, itu repot nanti. Kalau sudah sama, dikasih nggak dikasih sama, kan repot nanti. Tapi kalau ketemu yang ahlinya, mau bekarat juga bersih. Sama yang ahlinya bekarat seperti apa, yang penting mau benerin, bisa bersih. Baik. Fazuhurul ulum, fayastamidul qalbul ulum al-maknun fi nafsi wa yukhrijuha ila lisan. Jadi gimana prosesnya? Kok bisa dia mengeluarkan hikmah? Hikmah Ibnu Athaillah, Khatmul Auliya, termasuk juga kitab ini. Ini gimana caranya, prosesnya? Kalau selama ini dalam epistemologi mesti ingat, ahli filsafat ngambil dari akalnya, ahli hadis dari hafalan dan teks, pendengaran, berarti hissi, indrawi, filsafat dan kalam dengan rasio. Jadi dia pikir, dia paham. Ahli hadis, dia dengar, dia hafal, dia tulis, dia paham. Sedangkan ahli kolbu, dia bersihkan kolbunya, dia wiridkan kolbunya, nanti nur masuk ke dalam, kolbunya nanti yang mengambil ke sana, lalu dia transfer ke lisan. Itu modelnya. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Sekali dia dibuat kerasa di sini, ya, nggak enak di sini. Falil qalbi war ruh maratib min qurbil mulhim subhanahu wa ta'ala faqarat bil ilham. Jadi qalbu dan ruh ini, qalbu kan mengarah ke ruh. Ruh inilah yang langsung bisa berdialog dengan Allah. Yang bisa berdialog cuma Allah. Coba lihat, ingat-ingat ayatnya. Alastu bi rabbikum. Ini ayat pamungkas bagi ajaran kita, ajaran ma'rifat yang kita coba kaji. Allah berbicara ke siapa? Ke ruh. Allah nggak bicara ke badan, tubuh. Allah nggak bicara ke qalbu. Allah bicaranya ke ruh. Maka sampai kapanpun nanti yang diajak bicara Allah cuma ruh. Sampai kapanpun nanti yang diajak bicara Allah cuma ruh. Jadi kalau orang sholat tidak dengan ruhnya, nggak terasa tuh dialog itu. Kan Nabi mengatakan orang yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Masih ingat? Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab. Malik Yaumiddin, Allah jawab. Antum bisa ngerasain? Kalau dengan kolbu pun belum nyampe, nggak kedengeran sama kolbu. Apalagi telinga ini nih nggak jelas nih ya. Telinga ini yang dengerin yang hissi, yang indrawi. Kolbu mendengarkan kalam-kalam ilhami, tapi ruh dia langsung mukalamah muhadatsah sama Allah itu Ta'ala. Nah, maka thariqat itu dibagi 3. Ada 4 malah ya. Thariqah hissiyah. Thariqah hissiyah ini ya begitu aja. Dapat hadis zikir 100, zikir subhanallah. Dah. Dapat pahala. Terus gimana? Ya lanjutannya begitu aja. Paling kolbunya kan nggak ada urusan. Kalau dia niat dengan zikirnya dapat rezeki, Allah kasih. Tapi habis di situ. Ada yang berzikir untuk akalnya. Jadi dia menenangkan hati supaya bisa berpikir tenang. Oke, dia dapat sampai di situ. Tapi ada yang berzikir untuk kolbunya. Dengan kolbunya supaya bisa menerima yang kita sebut tadi, nur tadi ya. Terus gimana? Ini belum selesai. Thariqat ke kolbu ini yang kita sebut thariqah nafsiyah. Dia baru sampai di situ. Kalau dia baru bisa mengakses sampai ke sana. Jadi kalau kita buat ilustrasinya deh ya. Jadi teman-teman misalnya kalau mau suluk. Kenapa suluk itu penting? Biar nanti minta suluk. Kita sebut arba'in ya. Arba'inat 40-an.
40-an itu bukan hanya melatih fisik, ya. Anggaplah ini orang. Nah, di sini ada kolbunya, toh? Iya. Ini ada pikirannya. Nah, ini ada fisiknya nih. Ini fisiknya. Kebanyakan orang itu pakai fisik untuk mencari ma'rifat. Maka yang dia nggak lihat, dia bilang nggak ada. Orang-orang ini disebut oleh Imam Ghazali dahriyah, materialisme. Nah, ini banyak. Bahkan yang dai pun banyak. Nggak ada honornya, nggak jalan. Ya, ya kita manusia butuh sih, tapi jangan begitulah. Ada yang naik dikit nih, pakai akal. Kalau tadi ini hissi, empirik, empiris orangnya. Yang ini sudah rasional. Dia sudah mulai pakai akalnya. Akal ini sudah semi-semi gaib. Kelihatan nggak akal? 1,1, kelihatan nggak 1? Yang satu ini. Coba saya tulis ya, 2. Ini 2. Yang ini 2 atau yang ini 2? Yang mana yang 2? Semua 2. Semua 2. Kata orang Arab ini 11. Kata saya juga ini 11. Ini apa nih? Ini gorengan nih kali ya. Hah? Karak kalian. Ini apa nih? Kata orang Arab ini 2. Kalau kata kita apa nih? Ya ini nggak jelas lah ya. Mungkin kita kasih kumis dikit gitu. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, kata 2 ini bukan ini 2, ini simbol 2. 2 itu ada di sini. Wujudnya ada di fisiknya. 2, kurang 2. Ini 2. Sama nggak 2 galon, 2 gelas dengan 2 orang? Beda. Nah, itu kira-kira ini sudah masuk. Jadi orang-orang yang pakai akal, kita terus akal aja, itu sudah separuh gaib dirinya. Udah peningkatan. Inilah yang melahirkan ilmu kalam, terus filsafat. Mau yang lebih canggih lagi, sebenarnya ada di antara itu namanya tajribah. Kita tinggal aja itu. Ini ilmu yang ini. Qalbu. Nah, thariqah qalbiyah ini boleh disebut juga thariqah nafsiyah. Thariqah nafsiyah ini paling hebat, dia bisa mendapatkan hikmah di qalbunya. Itu udah canggih. Ya. Jadi bicaranya sudah pakai qalbu. Dan sudah menarik gitu. Orang-orang ini sebenarnya sudah level mursyid, tapi mursyid baru qalbiyah nafsiyah. Cuma dia akan kaku, dia nggak akan mampu, nggak akan berani merevisi thariqah. Kalau dia seorang mufti, dia nggak berani berfatwa yang beda dengan apa yang di kitab. Padahal masalahnya udah beda nih, tetapnya motok yang di kitab. Nah, ini mereka ini udah sampai di sini, sudah bijak ya. Nah, tapi ada kita ini kan ada ruh. Nah, thariqah ruhiyah inilah yang keempat, ruhiyah. Thariqah ruhiyah. Hanya thariqah ruhiyah yang pernah berdialog dengan Allah. Inilah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau disebut kita dari Allah, berpulang kepada Allah, itu adalah mengembalikan ruh berkalam-kalam dengan Allah, bermusyahadah dengan Allah. Kira-kira gimana? Jadi suluk-suluk kita harus beda sekarang. Ya. Maka teman-teman yang bukan Allah, di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat ya. Itu riwayatnya kita baca di waktu yang berikut aja lah. Dia bicara tentang sir, ini agak menarik, pembahasannya lebih panjang. Jadi arba'inat, suluk 40 hari, perbedaan thariqah antara thariqah ruhiyah dengan thariqah qalbiyah nafsiyah adalah pada tujuannya nanti. Tujuannya. Kalau di thariqah qalbiyah itu was-was atau bisikan pengen jadi mursyid masih ada. Lihat itu. Pengen punya posisi di dalam thariqah.
pengen nanti jadi sakti gitu, itu masih ada. Atau ingin mendapatkan pengalaman yang ini dan itu masih ada. Tapi di thariqah ruhi mereka sudah nggak mau apa-apa kecuali hanya mukalamah ilallah. Nanti Allah sendiri yang suruh turun, kamu turun, kuasai thariqah qalbiyah, kuasai thariqah yang lain. Gitu. Jadi mereka naik ke Allah dulu baru. Nah, itulah Mi'raj dan Isra yang kita maksud secara rohani ya. Kan teman-teman yang bukan Allah, sederhana sebenarnya apa yang disebut arba'in dalam tradisi ulama sufi. Nah, terakhir, jika semua ilmu itu ada sekolahnya, ada latihannya, kita simpulkan arba'in itu adalah sekolahnya qalbiyah, ruhiyah. Oke, naktafi. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa. Oke, kita khataman tadi yang belum